Aku adalah hambanya yang liberal dan telanjang murah. Hey yo, welcome to Podcasti, podcast sana sini. Nah, udah lama nih Pips nggak ketemu. Apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Gimana nih puasanya? Lancar nggak? Alfi sendiri puasanya gimana? Puasa sih. Aku puasa. Nabil puasa. Puasa. Puasa ya. Ada kalanya dimana kita puasa, ada kalanya dimana kita nggak puasa. Ya. Semi Setelah puasa. Lebaran kan nggak puasa gitu maksud gua. Dan benar. Betul ya. Oke, baik, hari ini kita mau ada 2 pembahasan nih, Vi. Ya, ada 2 topik nih. Apa aja sih, Bill? Jadi yang pertama itu tentang feminisme sama Toxic masculinity. Iya, bener banget. Jadi kalau mungkin pembahasan awalnya kita mau ambil di feminisme dulu kali ya. Iya, feminisme karena aku dulu. juga kan Kita ambil yang berat-berat dulu, Bos. benar banget. Nih, tapi kayaknya kita nggak berdua aja ngobrolnya. Kita nggak berdua nih. Siapa tuh Ada kak? cewek nih satu lagi. Siapa Cewek. nih? Boleh dong Kak, kenalin. Hai. Nah, Siapa nih namanya? namanya siapa nih? Teman-teman ada yang tahu nggak nih namanya siapa? Ya anak Tasik nih. Iya nih, ini dia nih orang Tasik yang udah Tasik, manis, cantik, berwawasan. Waduh. Kayaknya. Ih, siapa lu? Siapa lu? Iya, ini temen aku. Nggak boleh kayak Siapa gitu. lu? Ya, kenalin namanya dong, Kak. Hai, kenalin aku Ginaya. Oh, namanya Ginaya tuh. Ginaya. Kalau boleh tahu lagi kuliah atau apa? Lagi kuliah sih. Lagi podcast ini. Lagi kuliah dong. Jurusan apa nih, Kak? Bahasa dan sastra Indonesia. Anak sastra loh. Anak sastra dia. Ya. Mana anak sastra mana lagi yang udah manis, gitu kan, cantik. Anak sastra nih, anak sastra berwawasan gitu. Nih, pertanyaan di luar pendidikan kali ya. Lebih asik nggak sih? boleh. Bener nggak? Apa tuh? Ginaya punya pacar nggak? Punya nggak ya? Ya gimana? Ya, Punya nggak? bener punya. Punya. Oh. Punya tuh. Ada berapa? Ada 5. Oh, beda-beda kota. Beda-beda kota dong. Oh. Coba tanya lagi, Bil. Tanya lagi, Bil. Lebih dalam deh. Tanya lebih dalam deh. Bil. Oke, kalau aku pengen penasaran deh, kan katanya tadi Kang Ginaya lagi latihan teater kan. Iya. Itu tuh teater apa sih? Kira-kira bisa diceritain sedikit nggak? Boleh. Itu Nah. teaternya teater Sunda, teman-teman. Teater Sunda untuk ada nanti acara gitu di Dagoti House. Boleh banget kalau mau nonton ya. Untuk terbuka soalnya nanti. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Pokoknya di bulan Mei kalau nggak salah. Bulan Mei ya? Iya, bulan Oke. Jadi deh. Oke. Oke, lanjut ya. Oke. Nih, Ginaya, Yes, lu deket gak sama nyokap bokap gitu? deket Deket banget. Iya. Lebih deket mana? Sama nyokap sama bokap? Nyama sama mama. Kenapa? Kenapa sama mama? Karena aku lebih sering lebih sering ngobrol itu sama mama gitu, Oh, kayak iya, TikTok kayak gitu-gitu. Iya, terus kayak yang lebih sering nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan juga mama sih. Jadi dia support apapun Support di apapun. kesukaan kamu. Iya, betul. Nah, kalau hobi? Hobi aku Iya. nulis puisi, teman-teman. Wah. Sejak kapan tuh suka? Aku suka nulis puisi dari SMP kelas 2. Dari SMP. oke. Punya ini nggak? Punya platform khusus misalkan untuk Ya, buat puisi? baca. Ada. Aku ada Instagram juga, namanya Say The Spell, bisa kalian follow. Ya, follow ya. Terus juga aku punya blogger. Oh, lu punya blogger juga? Punya, namanya Alien Ngantuk. Ada yang ngantuk. Alien Ngantuk. Oh, Alien. alien ngantuk. Alien ngantuk. Oh, kalau filosofi dari Apa Alien Ngantuk ya? alien ngantuknya itu apa tuh? Terinspirasi dari apa gitu? Kenapa? Jadi dulu itu waktu SMP aku suka banget sama luar angkasa, kakak dulu sama luar angkasa gitu. Oh, Nah, oke, sama space ya. kenapa aku milihnya alien? Itu karena aku mikir kalau alien itu adalah spesies yang apa ya? Yang mereka tuh gak saling, kalau kita kan lebih suka insecure apa, tapi kalau alien tuh kayak mereka sama gitu. Yang divisualisasikan itu pada umumnya alien tuh sama kan, warna hijau kan? Ya. Emang iya, alien warna hijau semua? Iya, alien tuh warna hijau terus tangannya Oh, tuh cuma oke. 4. Iya. Cuma 4 tangannya. Tapi ada yang warnanya abu. Iya, tapi orang-orang taunya warna apa? Hijau. Hijau kan? Iya. Mukanya segitiga.
segitiga. Yang biru juga. Agak segitiga. Enggak sih, agak lonjong. Agak gitu. lonjong. Maksudnya kayak Squidward gitu kan. Iya, benar. Ini kenapa bahas alien sih? Ya, Nah, novel. kalau film ada nggak genre film nih? film apa Suka? nih? Aku suka genre Gore. ini apa sih kayak yang kau naik itu? Oh, sci-fi ya? Iya, betul. Oh, Oh, maksudnya Sci-fi, ya. sci-fi kayak iya Sci sama fantasi sama sci-fi itu mirip-mirip nggak? Mirip enggak? Enggak. apa? Mirip-mirip kan? Fantasi sama sci-fi. Sebenarnya kalau sci-fi itu sci-fi itu singkatan dari scientific gitu. Oh, loh, berarti kalau nggak salah. keren. science fiction, science Kayak fiction. Interstellar. Iya kayak Interstellar biasanya Ya, jadi kaitannya hampir dengan- mirip nggak? Jatuhnya. kalau sama fantasi sih bisa aja, asal itu masih kaitannya dengan science gitu loh kalau menurut Oh, oke. Iya, itu. masih ada Top ya. unsur-unsur science-nya gitu, masih masuk sci-fi gitu. Aku biasanya first impression ke orang tuh nanya zodiak. Nah, oh my god. Zodiaknya Kak Ginanya apa? Aku zodiak yang nggak disukain sama orang-orang. Apa? Gemini. Iya benar. Oh my Sama tidak god. baik. Ih, mantan aku Gemini tapi baik loh. Gemini tuh baik tau. Gemini menurut lo orangnya gimana? Gemini enggak. Ya, picky nggak sih? Selingkuhan. Enggak. Gemini tuh Masuk aja bang, sekalian ber. Ini kan orang bilang kamera kan rame. Gemini tuh ini Kak, apa? Dia picky. Iya kan, picky banget. Iya, picky. Tapi kalau udah nyaman sama satu orang tuh Pikinya kayak Piki gimana? Bakal- Peaky Blinders. beda. Gua mau ngomong tuh jokes tuh, itu udah ada di otak gua, lu bilang duluan. Dia picky sama apapun dia picky gitu. Oke. Keras kepala juga sih. Sama cowok juga picky ya? Iya. Oke. Oh. Benar banget. Tapi yang kali ini berhasil ya? Berhasil. Berhasil guys. Iya, yang ini yang gak berhasil. Butterflies in my stomach. Berarti bisa dong kita ngobrolin tentang feminisme. Bisa dong ya? Bisa. Bisa dong. Bisa Nah. dong. Ya udah Jadi, deh. kalau dari aku sendiri ya, yang aku tahu nih, feminisme itu lebih ke kesetaraan gender, bener nggak? Ya, betul. Lawannya dari patriarki enggak sih? Betul. Iya. Iya, jadi kayak yang aku tahu sih basicnya kayak menyamakan hak aja karena kadang perempuan direndahkan lah daripada laki-laki. Bener nggak nih Kak? Kalau dari Kak Gina Oke. sendiri gimana nih? Ya dari Ginaya sendiri gimana Iya, nih? iya. Karena Ginaya juga lebih apa ya? Kalau gue bilang Ginaya juga lebih tahu dari kita gitu soalnya bener. namanya apa namanya feminisme. Semoga ya, semoga sih. Ya, karena Ginaya juga jadi segini teman-teman sebelum kita mulai ini juga ya kita sempat cerita-cerita juga sama Ginaya gitu loh soal feminisme juga. Jadi kurang pas kita apa ya? Pas kita denger diceritanya di Ginaya tuh Ginaya ini lebih tahu nih dari kita gitu loh. Benar. Ya. Oke. Boleh. Gimana Ginaya? Iya, jadi sebenarnya sama gitu apa yang tadi dibilang sama Nabil sama Alfi. Jadi feminisme itu adalah gerakan perempuan yang dimana mereka menuntut persamaan hak antara perempuan dan laki-laki gitu. Jadi feminisme ini sebenarnya memperjuangkan hak-hak diskriminasi, kekerasan, eksploitasi kayak gitu-gitu. Baik. Oh, oke. Udah berapa lama sih Kak kayak mendalami atau nyari tahu lah gitu tertariknya tuh dari mana? Tertariknya tuh dari Dan mana? Udah seberapa lama tertarik Iya. sama feminisme? Karena dia tuh maksudnya feminisme tuh kalau menurut gue ya nggak tahu benar atau enggak termasuk ideologi yang cukup berat juga nggak sih? Iya, Ya karena ya gini ya Ginaya layaknya pengen ikut tahu gitu, pengen cari tahu, ingin berkecimpung dia layaknya feminisme ini kan kayak hal berat, kayak orang-orang di sini tuh nggak ada gitu, lihat orang-orang belakang layar kayak gini tuh nggak mau, bener nggak lo? Gimana sih? Ini buat Betul. pengetahuan juga Pengen buat tuh orang-orang pengen belakang. simple gitu, ini berat feminisme. Berat. Biar kalian harus tahu nih gitu. Nah, gimana nih awal Oke. mula gitu ya, kenal feminisme tuh dari mana? Iya. Oke, jadi awalnya gini, aku kan orang Tasik ya. Nah, di Tasik itu ada salah satu komunitas mengenai perempuan membaca dan pemberdayaan perempuan. Nah, itu berarti aku waktu kelas 1 SMA, aku masuk komunitas itu sebenarnya gara-gara aku suka baca aja gitu, nggak tertarik ke Oke. pemberdayaan perempuannya. Nah, aku masuk ke sana dan ternyata komunitasnya itu isinya perempuan semua nih, gak ada laki-lakinya, emang beneran komunitas perempuan membaca gitu. Bingung ya, awalnya bingung ya? Bingung awalnya Kenapa? kok perempuan semua nggak ada laki-lakinya. Nah, terus dijelasin sama foundernya gitu, founder dari komunitasnya, kenapa si komunitas ini isinya perempuan semua. Oke. Dijelasin gini-gini. Nah, dari sana aku mulai tertarik nih sama feminis karena di komunitas itu juga ngebahas soal feminisme kan. Dari situ akhirnya aku nyari-nyari tahu sendiri deh soal feminis. Mulai dari buku, dari internet, diskusi juga sama teman-teman
komunitas. Tapi lebih seringnya dari mana tuh? Lebih dari Dari buku. buku sih. Oh, dari buku. Dari buku. Iya, gitu. Tapi ada nggak nih kak pertama kalinya ngerasa sadar kalau ternyata kamu tuh akhirnya aware? Aku mulai aware-nya itu gara-gara aku lihat banyak teman-teman aku yang masih terjebak sama budaya patriarki ini gitu. Jadi aku aware deh sama isu-isu kayak gini gitu. Betul. Oke. Emang agak feminisme tuh gue juga gini. Jadi sebelum namanya sebelum kita podcast gini juga kan kita sebagai host juga harus cari tahu juga nggak sih? Iya. Gitu kan. Nah, gue nonton beberapa yang misalkan ada tuh di channel YouTube TED Talk kayak gitu berbicara tentang feminisme. Gue ngiranya di awal tuh feminisme sekedar udah kayak layaknya ideologi pada umumnya. Oke. Tahu-taunya teman-teman pembahasannya tuh kayak deep Luas, banget gitu. iya. Kayak apa, Ren? Deep banget kayak apa? Ya pokoknya gini deh. Pembahasannya tuh deep banget ya soal namanya tuh soal feminisme tuh dan ternyata juga sensitif teman-teman. Iya, dan menurut aku luas sih. Dan kalaupun orang-orang tahu feminisme itu mungkin justru malah hal yang nggak make sense ya. Ada banyak orang gitu kayak nganggap feminisme itu nggak make sense. Nah, contohnya tuh kayak mungkin justru menuntut balik gitu loh. Pernah nggak sih betul. kayak gimana? Jadi kayak nuntut balik wanita. Misalnya contohnya gimana sih Kak? Kayak di Twitter. Kayak misalnya apa ya, ini banyak sih di Twitter yang salah paham gitu sama feminisme. Salah Kalau paham. misalnya Iya, benar. pertama katanya gini, feminisme itu membenci laki-laki, tidak membutuhkan laki-laki gitu. Oh iya, emang ada yang bilang itu ya? Iya, Ada, makanya banyak banget. Gitu. Terus Kayak gitu. masih banyak sih kayak yang kedua, masalah sepele nih kayak make up. Itu banyak orang-orang yang bilang, lo kan feminis, ngapain pakai make up gitu. Padahal kan gak ada relasinya ya, maksudnya. Nggak, Oh, iya. bukan di situ Itu ada. makanya. Lah ini ya, maksudnya kayak ya rese banget deh. Iya, jadi dia tuh nggak memahami arti feminis itu. Padahal kita kan memperjuangkan hak ya, maksudnya hak kita itu agar disamakan dengan laki-laki. Bukan berarti kita harus menjadi laki-laki ataupun pesaing laki-laki. Nah, itu. Bukan seperti itu. Jadi sebenarnya feminis tuh. Kesetaraan gender teman-teman. Iya, kayak gitu ya. Ya, Terus kurang lebih kayak gitu. Terus Iya, pertanyaan apa lagi nih? Ini gue ada pertanyaan nih. Gini ya. Apa? Feminisme tuh hubungannya dengan gender dan seks tuh kayak gimana? benar. Oke. Nah ini nih sebenarnya mungkin banyak orang yang salah paham juga, miskom juga sama gender dan seks. Gitu. Kedua hal itu tuh beda. Kalau gender itu lebih ke hal-hal yang bisa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki ya, kayak misalnya pekerjaan domestik keluarga. Oke. Iya, benar. Kayak misalnya memasak, mencuci kayak gitu-gitu. Kalau seks itu lebih kayak ke kelamin ya, alat kelamin ya. Wow. Itu kan nggak bisa disamakan kan, Nggak pasti bisa. jelas kan. Beda, Dan banyak laki-laki, perbedaan. kayak gitu, lebih ke sana gitu. Kalau seks kayak perempuan menyusui, menstruasi kayak gitu. Oh, itu termasuknya seks ya? Yes. Jadi seksnya bukan gitu doang. Kayak gimana tuh contohnya? Gak gitu doang, seks tuh gak gitu doang. Ternyata hal kayak gini juga bisa disebut seks gitu loh. Iya. Nggak cuma gitu dong ya. Iya, bukan berhubungan dong, tapi sama diri sendiri juga udah. Betul. Berhubungan. Aduh. Diperjelas lagi. Diperjelas. Udah lanjut terus gimana? Ya gitu. Kalau Kak tadi ngebahas masalah pekerjaan domestik ya, Oke. kayak yang aku ngerasa ternyata itu feminis itu ibu aku sendiri ternyata feminis. Iya. Iya. Jadi Kayak dia gimana tuh? selalu bilang kayak gini ke aku kayak, kamu wanita tuh harus punya uang sendiri ya. Agar apa? Agar tidak bergantung Career woman ya? Iya. Itu juga udah Keren. itu kayak ini kan kayak memperjuangkan hak kita. Jadi kita punya uang sendiri, jadi kita nggak bergantung sama suami. Misalnya kita mau ngasih anak, nggak harus kayak, "Pah, kasih dong anaknya uang." Ya kalau kita bisa kasih aja. Iya. Iya kan? Malah Hasil nanti dari kita sendiri. lebih subur gak sih kayak keuangan keluarganya? Nah, kayak gitu sama kayak pekerjaan rumah nggak melulu si ibu-ibu Ya, ngerjain. ini kalau misalkan kita bahas soal kayak tadi yang di-mention sama kalian juga soal gender role ya, kayak layaknya apa ya, memasak, cuci piring. Nah kalau menurut gue sih, kalau menurut gue sendiri ini kayak apa ya, memasak dan mencuci piring kayak gitu atau rapi-rapi segala macam kayak gitu, menurut gue itu bukan gender role sih, itu lebih ke Life apa ya, life skill. Iya, Kalau benar. menurut gue cowok tuh jadi kayak
mungkin kita masih ini nih, kita masih terpaku, kita masih kena dampak pemikiran pola pikir orang zaman dulu gitu yang dimana Selagi bilang kalau ada. cewek tuh udah Bumas, bener. iya gitu doang loh kayak Kak. bumas. ya women Bener tuh, just Bara. belong to like some room, just belong to the kitchen and something like that. Dan itu emang apa ya, kalau buat gue nggak adil sih kesannya. Jadi layaknya, kalau menurut gue layaknya wanita tuh dipenjarakan gitu. Betul. Bener nggak sih? Iya, betul. Kayak sekarang lu pada mau gak sih cuma gitu-gitu aja di kamar gitu loh. Jadi babu. Iya Jadi- benar. jadi babu. Jadi kayak kalau ada cewek kenapa harus cowok yang ngerjain kayak gitu selalu Iya. kata-katanya gitu. Iya, iya. Kan Betul. untuk pekerjaan rumah tuh selalu bilangnya kayak gitu. Ya, syukurnya emang di apa zaman sekarang tuh kan udah banyak banget kayak misalkan cowok aja jadi chef gitu. Nah, iya Bener jadi kan? emang Chef, udah cowok banyak. jadi chef karena Cowok jadi penari latar. hah? Ya ada kan? Penari, oh iya penari Oh, latar. penari Oh, iya. latar. Kan? Iya Iya, betul, benar. betul, betul, Ada. betul, betul. Di Bangkok banyak. Aduh, bengkok. Iya. Mungkin ini nyambungnya ke toxic masculinity ya. Oh, Iya, nah oke. iya nyambung banget ya. Ke Dari masculinity. feminism ke toxic masculinity itu. Iya. Nah, kalau dari Kak Gina sendiri menurut gimana nih toxic masculinity tuh? Toxic masculinity itu jadi lebih ke mengarahnya ke laki-laki sih. Ya. Misalnya apa ya? Contohnya mungkin contoh yang bisa kita lihat aja gitu ya di sekitar. Cowok nggak boleh nangis, cowok nggak boleh marah gitu. Maksudnya cowok nggak boleh melakukan hal-hal yang Cewek feminin lakukan lah. gitu ya, Iya, feminin ya, cewek lakukan. yang biasanya berbasis berkaitan dengan cewek gitu Iya. ya. Kayak mungkin bahasa orang tua zaman sekarang jangan jadi cowok yang tulang lunak gitu. Nah, Bener nggak sih ya? Benar. Tulang lunak, lu kata ayam tulang lunak. Padahal sama aja ya Restoran. berarti tuntutannya. Editor hari ini ya. Ya makanya kalau menurut gue sih emang gak masalah mau misalkan cowok yang dia bener-bener feminin gitu ya. Kalau buat gue sendiri dan pemahaman gue sendiri itu nggak masalah, dan gue juga bukan tipe orang yang enggak ini dia cowok cuman tulang lunak gitu. Gue mau teman sama dia gitu, gue pengen punya teman yang cowok bener-bener cowok gitu. Gue nggak gitu juga. Gue pengen, maksudnya dari orang-orang yang seperti ini gue bisa belajar gitu loh. Bisa belajar mungkin lebih, tidak hanya lebih memahami laki-laki yang seperti dia gitu yang feminin, cuma dari cowok yang feminin ini gue juga bisa memahami karakter perempuan sedikit demi sedikit karena dari sikap dia yang ya agak feminin Iya juga. benar. Benar nggak sih? Itu jadi kayak cewek akhirnya ngerasain seperti apa sih perasaan cowok dan cowok jadi ngerasain seperti apa perasaan cewek. Jadi sebenarnya itu salah satu hal yang sangat positif gitu. Kalau menurut Ginaya gimana nih? Iya, terus juga sebenarnya yang aku herankan adalah orang-orang tuh selalu menuntut laki-laki untuk menjadi maskulin gitu. Nah iya, orang tua Kayak- zaman sekarang tuh banyak juga harus ya kayak gitu. Harus maco, Nah gitu, gitu, harus maco, harus misalnya kamu harus masuk klub sepak bola misalnya. Iya. 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 Nah, Tentara itu harus hitam. Lalu nah kayak gitu. Terus sebenarnya laki-laki yang sempurna tuh apa sih, gimana gitu? Karena banyak juga orang yang bilang kamu misalnya yang cowok yang kayak perempuan dibilangnya bukan laki-laki sejati gitu, yang sempurna itu sih yang aku heran. Nah berarti aku ngerasa nih mungkin di daerah aku ya, di daerah aku. di Jadi- mana tuh? Apakah ada nggak ya? ada gitu ya. Jadi di situ rata-rata pandangannya cowok itu harus berseragam. Wih, Maksudnya berseragam tuh gimana? Berseragam tuh ikatan dinas, polisi, tentara dan lain-lainnya gitu kayak Oh, iya. aparat negara. Berkaitannya dengan pemerintahan ya? Jadi Benar-benar. itu disebutnya Ada berseragam. Nah, jadi kayak gitu. Kalau mungkin ada cowok yang jadi presenter itu akan aneh. Iya. Iya. Lu berarti gue kalau misalkan ke daerah dia aneh banget ntar. Iya, jadi kayak Gitu loh. kamu emang kemarin nggak nyoba tes masuk polisi? Kayak gitu. Bener ini aku Kayaknya bener ya. masih penting banget gitu ya. Ini bener yang terjadi. Kalau nggak mungkin jadi itu ya jadi pengusaha aja. Jadi mereka tuh bener-bener mandangnya itu cuman sebatas itu. nah Kayak gitu. Tanggapannya gimana nih Gina ya? iya, nah itu kan bikin kita apa ya? Kasihan kan laki-laki selalu dituntut untuk menjadi apa ya? Untuk menjadi laki-laki yang seutuhnya. Padahal kita aja
nggak ngerti gitu definisi laki-laki yang sesungguhnya itu kayak gimana gitu kan. Nah mungkin itu juga sebenarnya nyambung sama patriarki itu gitu. Dan ini juga salah satu teman-teman harus tahu gitu ya, kalau misalnya feminis juga memperjuangkan hak-hak yang kayak gini loh gitu, yang dimana di saat kita setara nggak ada yang mesti harus saling menempati lebih tinggi lah gitu dari perempuan atau iya. perempuan dari laki-laki kayak gitu. Ini gue ada apa ya? Gue ada pertanyaan juga nih. Kayak gue masih bingung sebenarnya. Kalau cowok tuh cowok, cuman dia lebih condong, lebih cenderung ke feminisme gitu loh. Oke. Itu gimana tuh, cowok cuman feminisme gitu kan? It's okay, nggak ada masalah. Maksudnya ini juga kan kita menuntut hak kesetaraan gender kan, laki-laki dan perempuan, jadi nggak itu ada pilihan. masalah. Itu pilihan dia mungkin nyamannya berpakaian dan berperilaku seperti itu, yang mungkin orang-orang anggapnya itu nggak cewek atau itu nggak cowok Gitu. itu kan kenyamanan ya, balik lagi kenyamanan. Ya emang jadi, ya kalau menurut gue ya, yang gue tangkap emang cowok tuh nggak harus selalu maco sih. Dan cewek nggak harus selalu Feminin juga gitu. Masing-masing tuh punya sifat maskulin dan femininnya Iya. masing-masing sih. Tuhan tuh emang apa ya? Tuhan menganugerahkan setiap orang tuh dengan apa ya? Gift, dengan hadiah yang berbeda-beda. Gitu. Kalau lu hadiahnya apa, Fik? Tangan. Dari Tuhan nggak gitu. Oh alhamdulillah masih punya Alhamdulillah tangan. masih punya tangan. Tangannya tapi dipakai yang bener ya. Yoi. Iya. Ya jangan yang enggak tuh. Kayak kemarin-kemarin ya, Fik. Gimana tuh? Ya, Yang ada, mana? yang diceritain. Sekali jangan dong. Aduh. Oh iya nih, pelecehan tapi wanita disalahkan. Jujur nih kalau buat gue, emang gue agak nggak serak sih, nggak setuju sama hal-hal yang misalkan cewek selalu disalahkan. Kalau dari aku sendiri emang hal itu sangat-sangat nggak masuk akal. Ya kan, jadi ya mungkin cewek punya ego untuk menggunakan, misalnya ya kita ambil case-nya itu ya dia pakai baju agak terbuka dan mungkin di catcalling atau dilecehkan sama laki-laki, terus yang disalahin pasti kayak kenapa ceweknya pakai baju terbuka. Padahal dua-duanya sama-sama punya ego dong. Selama ini yang dibelain cowok selalu bilang ya namanya juga cowok nafsunya tinggi, cewek juga punya ego dong, punya buat pakai baju yang nyaman dan menurut dia enak. Ya kan? Iya. Menurut Gina ya kan? Ya bener banget sih kata Nabil tadi, dan perempuan juga punya nafsu kali gitu. Iya. Cewek juga punya nafsu, Cewek juga punya coy. nafsu gitu. Dan Senyum nih, senyum nih, orang belakang layar senyum. Dengar cewek punya nafsu senyum dia. Apalagi sama yang di belakang kamera ya. Iya kan? Aduh, lucu banget deh. Senyum tuh, kaitan sama nafsu aja lu langsung. Ya wajar kan. Iya. Namanya manusia bang. Iya, terus gimana tuh? ya gitu, mungkin kita sering dengar banget headline di berita yang dimana perempuan tuh selalu jadi korban gitu gara-gara pakaiannya, atau enggak pasti sebenarnya aku juga gak bisa nyari media sih gitu. Cuman pasti ada yang nanya kalau ada kasus perkosaan tuh pasti pertanyaannya perempuannya pakai pakaian apa. Nah, gitu. iya betul. Bahkan kan Enggak. udah banyak case kalau pemerkosaan tuh terjadi di masjid loh. Iya, Di rumah ibadah. betul. Rumah ibadah. Lu gimana sih di masjid nih lo mikir? Nah, Mikir, guys. aku juga kemarin kan agak baca-baca, nonton beberapa. Ada juga yang kayak nge-mention tentang sebenarnya kita udah berusaha aware tentang ini tuh, tentang pelecehan ini yang agar tidak wanita disalahkan, dan ya pokoknya mengurangi pelecehan itu dengan gerbong wanita dan parkir khusus wanita. Ya kan? Nah, yang aku tangkap di situ jadi mungkin hal-hal itu tuh menjadi option sementara. Maksudnya option sementara tuh gimana? Karena mungkin iya niatnya baik ya untuk mengurangi hal-hal tersebut, tapi masalah poin utamanya tetap di pikiran laki-lakinya. Betul. Oke. Yes. Iya. Kita bisa loh mengurangi, mungkin akhirnya wanita jadi minim buat dilecehkan karena punya gerbang sendiri, atau parkirannya jadi nggak sejauh dan segelap kalau parkirannya jauh gitu kan. Itu pasti biasanya dekat pintu masuk kan, parkiran khusus wanita kayak gitu. Emang iya untuk mengurangi, tapi itu hanya untuk sementara. Kenapa nggak kita coba edukasi dan rubah pikiran laki-lakinya untuk tidak melakukan pelecehan tersebut? Nah, Iya. itu sih bener banget, harus mengeduket lah gitu. Kalau menurut gue juga ya, ini pendapat gue, nggak tahu Iya. pendapat Pips kayak gimana nih. Iya. Ya kalau menurut gue,
cewek tuh mau pakai apa aja silahkan. Kalau menurut gue cewek itu bebas pakai apa aja. Lu mau pakai apa kayak orang-orang di LA sana yang cuma pakai celana jeans, cuman atasannya cuma pakai BH doang misalkan. Kayak gitu kan menurut gue it's okay. Justru kalau menurut gue cowok yang harus bisa jaga nafsunya. Kalau menurut gue ya. Karena gue bilang gini karena gue juga gini ya. Nabil gue tuh orang dari dulu gue ngerasa gue punya sisi feminin. Yes. Dari dulu. Kita juga ngelihat ya gitu Alve emang aware sama Gimana tuh Vi? Sisi feminin. Sisi feminin gue tuh gini, kalau orang tua gue selalu perhatiin gue, kenapa gue kalau misalkan duduk awalnya selalu gini. Biasanya kan cewek duduk yang gini tuh ya. Cowok tuh gue dulu sama nyokap selalu kayak duduknya jangan gitu katanya. Soalnya duduk kayak gini tuh layaknya kayak perempuan gitu loh. Jadi gue duduk misalkan harus gini misalkan. Tapi gue nyaman gini gitu loh. Iya. Kita juga cewek pernah kok kayak gitu, kayak misalnya duduknya sila. Tapi disuruhnya ke kiri, tau kan? Duduknya harus kayak gini. Nah, itu juga terjadi kok di keluarga aku. Jadi misalnya kayak kalau kita duduknya sila, ih kenapa sih duduknya kayak gitu kayak cowok banget? Duduknya tuh kayak cewek. Iya, padahal emang nggak apa-apa sih ya. Ya cuman ya gimana? Sebenarnya beberapa orang tua, nggak hanya orang tua aja sih, beberapa orang juga masih menyangkut pautkan hal-hal yang seperti ini dengan namanya agama ya. Karena gini, kalau kita ngomongin soal agama tuh kita nggak bisa lawan. Iya, kenapa? Pertama agama tuh sakral, udah itu. Sesuatu hal yang sakral tuh kalau menurut gue Iya, dan kepercayaan. Iya. Itu sebuah kepercayaan seseorang. Cuman ini kan kita global dan universe gitu kita ngomongnya. Iya, secara universal aja ya gitu ya. Ini pendapat kita juga, kalau misalkan teman-teman nggak sependapat sama kita ya it's okay. Iya. Gitu loh, cuman tidak berarti kalian bisa mengutarakan apa ya, atau melemparkan hate speech ya kita ke kalian, membuli kita. Lebih baik kayak teman-teman juga tips semua perhatiin dulu deh. Kalau misalkan masih kayak namanya ngehina gitu ya, itu bukan tips sih namanya. Lu pada bukan nama kita sih ya. Pindah aja bener gak Fik? Aduh, ini feminin nih. Terus juga apa ya, kalau feminin tuh sebenarnya bisa kepautkan banyak banget sih menurut gue. Iya. Dan gue juga kadang dari fashion aja, bener deh. Dari fashion kayak bahkan dari yang namanya warna. Iya, Tahu gue. bener. Ini karena kita tuh dari kecil udah dikasih makan simbol-simbol sebenarnya. Kayak apa tuh? Kayak misalnya mainan anak-anak nih, perempuan itu Oh iya, boneka, benar. laki-laki mobil-mobilan, terus laki-laki itu hobinya perang-perangan. Iya. Kan perempuan kayak masak-masakan. Tawuran. Iya, gitu, benar. gitu. Kalau lu masa kecilnya mainannya apa, Bil? Mainan lu masa kecil Oh, apa? Barbie sih. Oh, Barbie, Oh, Barbie. pakai sepatu ibu. Aku emang anaknya dulu cewek lah, lumayan cewek. Oh, Ginaya nih mainannya dulu kayak apa Ginaya? Sama aja kayak perempuan lainnya. Iya. Tapi gue juga dulu main ini kok, main BP atau BP kan? BP Iya. apa? BP tuh kayak mainan Yang kertas kertas gitu itu loh. ya, Apaan cewek sih? tukeran binder. Iya. Iya, bener. bener. Oh iya binder, kalau binder gua tahu. Cowok juga dulu main bekel kok. BP Iya. itu bongkar pasang. Iya. Iya, main tali juga tuh yang pakai karet. Gue main sarung sama kamu. Oke. Itu sarungnya kayak dilipat-lipat langsung dipecut-pecutin gitu ya. Keras Mungkin. banget hidup lu anjing. Mungkin ini bakal jadi last question kita ya. Kalau dari Kak Ginaya sendiri, apa sih harapannya untuk orang-orang yang nonton di sini tentang feminis dan anti masculinity? Oke, jadi mungkin untuk aku semoga kita semua bisa aware sama hal ini. Aku nggak akan maksa kalian untuk kayak mendukung feminisme. Kalian bisa cari tahu sendiri aja lah feminisme itu apa, karena Betul. aku juga tahu gitu kalau misalnya kita maksain suatu ideologi kepada orang lain itu bakal susah sekali kan. Ini cuman buat Gitu. mungkin pandangan Itu lain. ini Referensi, ada referensi. untuk kalian gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Semoga kita bisa aware apalagi sama isu-isu sosial ya. Kayak kasus pemerkosaan, catcalling dan sebagainya. Oke, berarti tadi dari Ginaya ini udah oke sih kalau menurut gue. Menurut gue dari Ginaya apa yang disampaikan dia, kesimpulan dia ya buat gue match juga sama lo, match nggak Bil? Karena kan kita sebelumnya juga ngobrol ya. Aku sebelumnya emang nggak begitu mengetahui, tapi akhirnya setelah kayak aku ngobrol sedikit sama Ginaya, kayak akhirnya aku ngerti. Oh, Ya ini bukan karena kita kenal sama Ginaya, Enggak. bukan karena kita apa ya
namanya kita tahu Ginaya gitu, terus apa yang dia sampaikan terus kita langsung tangkap, nggak gitu sih. Jadi ini juga bikin kita penasaran gitu loh. Mm. Jadi buat ilmu ke kita kayak, oh emang ada ya hal seperti itu. Oh ada yang diperjuangkan Oh, ya, tentang ada kata-kata oh gitu. tentang wanita, tentang laki-laki, tentang hak-hak kita sehari-hari yang seharusnya mungkin kita dapatkan, ternyata nggak kita dapetin. Jadi dari kita tahu ini, jadi kayak, oh harusnya kita dapet ini. Ya, Harusnya betul. kita diperlakukan seperti ini nih. Gitu. Jadi aku tertariknya tuh kayak gitu. Ini kan juga berhubungan dengan kita sehari-hari. Mm-mm. Iya banget sih. Sangat gitu. Iya betul. Dan ini menguntungkan sebenarnya. Menguntungkan Iya, buat menguntungkan. kita. Kalau kita mengetahuinya dan paham. Kak, mau nanya dong kak. Apa tuh? Kalau orang yang masih homofobik sampai sekarang gimana? Oh. Nah, Homofobik itu berarti dia kayak agak suka ya sama orang-orang yang LGBT gitu. Jelas. orang belakang layarnya lagi gila Pip, sorry banget deh. Aduh. Gimana? Untuk aku sih, dia mungkin tidak bisa menerima perbedaan gender ya. Nggak bisa menerima aja, ya udah menurut gitu. lo? Menurut aku kayak gitu, dan kita nggak bisa maksain mereka untuk setuju juga sebenarnya sama LGBT Iya. gitu. Itu hak mereka gitu, mau kayak setuju atau enggak ya udah gitu. Iya. Cuman emang orang-orang homofobik ini biasanya jadi sumber masalah atas kekerasan, diskriminasi itu. Iya, jadi dia tuh nggak cuma pikiran tapi kadang perlakuannya Iya, ya yang iya. tidak bisa diterima gitu. Karena mereka tuh menggebu-gebu kadang mengeluarkan suaranya. Iya. Iya, Jadi kayak terlalu dominan buat mengeluarkan suaranya itu. Oke. Berpendapatnya. Itu. Bahkan dulu tuh ini apa ya, kayak nyambung toxic masculinity kayaknya. Iya. Dulu tuh pernah ada kasus, ada seorang waria yang dituduh nyuri HP gitu kalau nggak salah, sampai dibakar hidup-hidup gitu gara-gara Lah, iya. dia waria. Cuman karena itu Damn. Terus gitu. Dan itu sedih banget sih. Oh iya aku dong. sampai buat puisinya loh. Oh ya. Wih. Ingat nggak potongannya Apa ya? apa? Ya potongan dari puisinya. Potongan dari puisinya. Aduh lupa, cuman judulnya itu diskriminasi kelamin. Oh, diskriminasi Itu kelamin. apa isinya? Kamu kayak misalnya ini menumpahkan apa? Ingat gak? Aku di situ aku berusaha untuk nge-feel si waria itu ya, kayak aku berusaha untuk merasakan apa yang dia rasakan. Oh iya benar. Duh merinding banget. Biar puisinya juga lebih nge-feel gitu, lebih sampai ke pembaca gitu sih. Aku mau dong Kak, boleh nggak bacain? Aduh. Satu aja puisi kesukaan yang pernah dibuat sama Kang Ginaya. Apa ya? Yang paling diinget deh. Yang paling diinget deh. Orang Apa ya orang balik layar? Orang balik layar punya puisi juga nggak orang balik layar? Ya teman-teman ya. Udah. Ginaya punya karya puisi yang emang paling diingat sama Ginaya sendiri gitu. Di sini ya. kayak cuma beberapa kata doang kayak. Kita keluar nggak sih kerennya? Kayak dia bacain. Nanti terakhir. Ini udah terakhir. Enggak, kita Beda sih. beda sih. Oh, oke. Beda sih. Ya kan? Tapi kan dia mau bacain puisi dia loh ini. Gimana? Aku adalah hambanya yang liberal dan telanjang moral. Liberal dan moral. Ginaya bisa dijelasin nggak Aduh, telanjang tuh, moral tuh kayak apa tuh? Telanjang moral soalnya. Itu ini Oke, apa? thank you Kak. Aku buat itu waktu SMA. Oh. Kata-kata. Oh lu buat itu Ya waktu. SMA aja udah kayak gitu ini. Jadi Ginaya ini buat puisi yang tadi baru aja ya di mention sama Ginaya itu pas SMA loh. SMA. Oh, berarti aku SMA. ada pertanyaan nih Kak. Dari SMA terus ke kuliah itu kan jelas berbeda ya. Beda banget ya. Nah, ada nggak perbedaan hal-hal yang bersangkutan dengan feminisme dan toxic masculinity yang kamu temuin semenjak kuliah? Oke, mungkin perbedaannya kalau di SMA itu kan masih dibilang kayak anak-anak lah ya, masih remaja Oke. gitu. Jadi sejujurnya di lingkungan aku waktu SMA juga mereka kurang aware sama feminis gitu, apalagi toxic masculinity, dan bahkan candaan-candaan seksis juga masih sering ada. bener. Candaan seksis tuh kayak tai Itu banget tuh. Contoh sama kalau nggak salah kemarin tuh Contoh. Kak Ginaya pernah ngepost di Instagram tentang orang demo tapi bawa Ah, sih, itu feminisme dan toxic itu kesel banget sih. Nah, itu kenapa tuh? Itu gini, nah ini juga sebenarnya ada sangkut pautnya sih
sastra. Oke, enggak. Karena kan kemarin yang demo itu aku nggak tahu ya, maksudnya mengenai apa aja gitu demonya. Ya. Cuman yang bawa-bawa poster itu kan mungkin tujuannya untuk sarkasme ya, untuk sarkas gitu. Tapi sarkas itu nggak kayak gitu, maksudnya itu lebih ke arah seksis menurut aku. Oh tuh. Jadi kayak nggak berbobot. Nggak berbobot. Dengerin orang-orang yang suka demo, Poinnya- dengerin. Poinnya tuh nggak ada gitu. Oke, mungkin makasih ya Kak Gina ya, pembahasannya seru banget. Udah mau ngeluangin waktunya buat datang Nyuangin. kesini. Nyuangin. Udah ngeluangin Nyuang. waktunya datang ke sini. Terus kayak ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran buat penonton maupun kita sendiri yang ngobrol di sini, yang balik layar juga bisa banyak belajar kayak gitu. Makasih banyak. Terus Ya, kira-kira- pokoknya untuk teman-teman yang nonton, thank you juga ya udah nonton. Pantengin terus Div Pips, subscribe juga, like juga. Kalau bisa komen-komen yang asik-asik deh. Mau hujat Nabil, hujat Alfi jangan, hujat Gina oke. Gitu ya. Oke, sekian dari kita presentasi hari ini. Thank you ya udah nonton podcast yang podcast sana sini. Dadah. Oke, thank you semuanya, thank you, bye. Aku liberal dan telanjang moral, menyimpan segala caci maki pada payudara, menghidupi keluarga dari vagina. Sedang negara telah melucuti karya seniku yang seksi, menatap sinis diriku dengan amat kiri. Mereka bersembunyi di balik agama, hidupnya jauh dari kata duka, hingga yang dipikir bahwa pembunuhan hanyalah dalam imajinasi semata. Karena